Shalom. Selamat shalom. Tuhan memberkati kembali pagi ini kita ibadah Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Siapa saja yang menghormati kekudusan hari Sabat, orang itu akan terima berkat. Amin. Seperti biasa, ini adalah warning. Karena hari ini, hari Sabat ini hari spesial. Hari yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita pelajari kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu ini Sabat ini sering diangkat, ya. Jadi di situ kalau ada melanggar ada sanksinya. Kenapa seperti itu? Jadi banyak orang yang tidak sadar ya. Kalau orang sadar saja, setiap hari Sabat itu akan mereka terima berkat. Hanya persoalan sekarang berkat itu tidak tahu apa artinya. Orang Kristen itu 99,9 nggak tahu itu berkat sebenarnya. Nggak ngerti arti daripada berkat. Jadi berkat itu kalau mau pengen tahu arti sebenarnya berkat itu namanya sukacita, damai sejahtera, kesehatan dan kehidupan. Namanya berkat. Jadi kalau kamu datang hari Sabat, hari yang ditentukan Tuhan ini, pasti kamu terima namanya berkat. Ya. Ujungnya nanti berkat ini keselamatan, kan gitu. Ya. Makanya seperti biasa supaya betul-betul ini Sabat ini, supaya betul-betul ini kita memahami apa sih Tuhan mau itu kalau kita dalam hal Sabat, kan gitu. Mari kita lihat isi kitab suci di dalamnya. Karena hari Sabat ini dari namanya penciptaan alam semesta. Jadi tiap hari ketujuh itu dia berhenti untuk memberkati karya ciptaannya. Satu orang baca, Ibu Ana baca namanya Kejadian 2 ayatnya 2 sampai 3 atau dari 1 sampai ayat 3. Dengar ya, perhatikan baik-baik ini yang saya sampaikan. Baca. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, jadi dia memberkati hari ketujuh. Nah, tadi ini kan waktu penciptaan semesta itu kan kitab ini kan belum dicatat. Itu pakai namanya Taurat lisan. Kita lihat zamannya Mose, ya. Jadi Mose ya, ini nama-nama juga boleh diganti-ganti lah gitu. Jadi zaman Mose, pada waktu namanya orang Israel keluar dari tanah perjanjian itu dicatat loh batu pertama. Namanya hari Sabat ini, ya. Dicatat loh batu pertama, Keluaran 20 ayatnya namanya 8 sampai ke 11. Ya, perhatikan ini. Ini warning. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi tukik di loh batu yang pertama gitu ya. Jadi pertama itu partikel. Ingat ya, karena ada kedua loh batu. Jadi hari Sabat ini tukik di loh batu pertama. Nah, tapi ini ada warning. Jadi siapa saja yang melanggar, ini yang melanggar saja pun dihukum. Apalagi kalau kau pindahin dari Sabat ke Minggu, ini fatal namanya. Jadi bukan saya lah, ada ancamannya di dalamnya. Keluaran 31 ayatnya 12 sampai 17. Keluaran 31 ayatnya 12 sampai 13. Berfirmanlah Yahweh kepada Mose, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat,
hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja istirahat. Coba kan, siapa yang melanggar hukum Sabat ini akan dihukum mati. Apalagi kalau kau pindahkan. Syaratnya engkau masuk dalam kerajaan sorga, syaratnya untuk masuk ke tempatnya yang maha kudus ini, ke atas itu syaratnya harus namanya menguduskan Sabat. Jadi bukan saya loh ya. Jadi syaratnya masuk dalam kerajaan sorga itu harus namanya menguduskan hari Sabat. Amin. Baca namanya Yesaya 56 ayatnya 1 sampai ke 7. Beginilah firman Yahweh, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh berkata, sudah tentu Yahweh hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Yahweh kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang aku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama, itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Yahweh dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ingat baik-baik ya, syaratnya mau ketemu Tuhan itu satu-satunya harus engkau benar-benar menguduskan hari Sabat. Jangan melalaikan. Ingat ya, ini warning. Kalau mau pengen kau bersenang-senang di dunia ini, supaya benar-benar engkau sehat sempurna di bumi ini, harus menguduskan hari Sabat. Baca namanya Yesaya 58 ayatnya 13 sampai 14. Ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahweh hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob, bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Coba saudara ingat baik-baik ya, pasti engkau bersenang-senang ya. Ingat, jadi hari Sabat ini saya belum saya tidak bacakan keseluruhannya. Karena namanya ini kan dari Kejadian ya sampai Wahyu itu, ini Sabat ini diulang-ulang ya. Kita lihat contoh. Pada waktu namanya Tuhan Yahweh ini turun di bumi menjadi anak manusia, dia mengajar pada hari Sabat. Tidak pernah diketemukan Minggu ya. Jadi tidak pernah diketemukan dalam kitab suci ini ada namanya hari ibadahnya hari Minggu, tidak pernah ada ya. Itu pembohongan yang luar biasa. Mari kita buktikan di sini. Namanya Markus 6 ayat 2. Markus. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Coba sekarang kita lihat kan dia mengajar pada hari Sabat. Tidak ada namanya kata Minggu. Mari kita lihat lagi. Ditulis kedua orang ini sebenarnya bukan muridnya yang 12. Kita lihat lagi tulisan namanya Luka. Ya. Luka 4 ayatnya 16 sampai 17. Perhatikan di sini. Ya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Coba kan saudara, ya. Jadi menurut kebiasaannya dia setiap hari Sabat dia mengajar.
Ya, jadi ingat baik-baik ini warning ya. Mari kita lihat lagi murid-muridnya. Murid-muridnya sendiri pun juga tidak pernah namanya ibadah hari Sabat. Ya, mari kita lihat Kisah Para Rasul 17 ayatnya 2 sampai ke 3. Seperti biasa, Saul masuk ke rumah ibadah itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yeshua yang kuberitakan kepadamu. Jadi lihat kan, jadi murid-muridnya sendiri pun tadi ini mereka ibadah hari Sabat. Pada waktu hari Sabat mereka pun tidak namanya mereka bilang orang Kristen perjanjian baru, tidak pernah ada. Yang mereka bawa itu adalah kitab Taurat dan kitab para nabi. Mereka yakinkan bahwa nabi-nabi itu sudah dinubuatkan bahwa Mesias nanti akan datang turun di bumi. Itu yang mereka sampaikan ya. Jadi ingat ya. Jadi setiap hari Sabat katanya di situ Rasul Saul mengajar. Kita lihat lagi namanya Kisah Para 18 ayatnya 4. Dan setiap hari Sabat Saul berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ya, jadi setiap hari tidak ada namanya setiap hari Minggu, tidak pernah ada. Ya, dalam kitab suci yang kita pegang ini, yang dicetak lembaga kitab Indonesia, tidak pernah ketemu namanya hari Minggu. Yang benar itu hari Sabat, hari Sabtu. Hari ini kan hari Sabtu, Sabat, ya, hari ketujuh. Amin. Ya. Sekarang kita kembali renungan kita hari ini terambil dari namanya Hakim. Hakim 2 ayat 1 sampai ke 23. Kali lagi, renungan kita hari ini terambil dari namanya Hakim 2 ayat 1 sampai ke 23. Dibaca lengkap supaya kita tahu ini. Jadi khotbah saya ini enggak seperti orang lain nanti loncat sana loncat sini. Jadi saya ini dari Januari itu saya khotbah dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya, Yosua, baru sekarang saya masuk di Hakim, ya. Supaya orang itu belajar bagaimana sih ini orang Israel dari generasi ke generasi, apa yang mereka lakukan gitu kan. Sampai nanti namanya yang mereka sebut-sebut namanya orang Kristen itu perjanjian baru. Sebenarnya perjanjian baru itu tidak pernah ada. Sampai kepalamu di bawah, kakimu di atas, dicari itu tidak pernah ada, ya, tidak pernah ada. Mari kita lihat, mari kita baca hari ini Hakim 2 ayatnya 1 sampai ke 23. Satu orang baca. Lalu malaikat Yahweh pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Misraim dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, meskipun mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku, mengapa kamu berbuat demikian? Lalu aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala ilah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Yahweh mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Yahweh. Setelah Yeshua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing memilih pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Yahweh sepanjang zaman Yeshua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yeshua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Yahweh bagi orang Israel. Dan Yehoshua ben Nun, hamba Yahweh itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Yahweh ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Yahweh, Tuhan nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Misraim, lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Yahweh. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Maka bangkitlah murka Yahweh terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di
di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Yahweh melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Yahweh dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Yahweh membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzina dengan mengikuti ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Yahweh. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Yahweh menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Yahweh berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Yahweh bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yeshua pada waktu matinya, supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh seperti yang dilakukan nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Yahweh membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal, dan dengan tidak segera menghalau mereka, mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yahshua. Haleluya. Khotbah saya yang kemarin dikasih judul apa? Demi nyawamu, demi hidupmu, bertekunlah apa? Mengasihi ya Yahweh itu Tuhan, ya. Dan demi nyawamu, ya. Ini ada seorang tokoh besar namanya Yeshua ben Nun. Jadi Yeshua ben Nun itu, saudara, ya, itu bukan orang biasa. Saya coba telusuri ya, Pak, riwayat daripada namanya Yeshua ben Nun ini tidak pernah cacat. Ya. Jadi ingat ya, pada waktu namanya orang Israel itu keluar dari tanah perbudakan, Misraim itu menuju tanah Kanaan itu jutaan orang. Kenapa saya mengatakan ada jutaan orang? Pasukannya dia 600.000 orang. Itu pasukannya, ya. Pasukan ini kalau orang-orang muda lah, bukan orang tua. Ya. Kalau mereka punya orang tua, berarti ada 600.000 orang tua kan? Berarti kan 1 juta lebih itu orang, termasuk namanya orang-orang asing. Kita lihat kan, kenapa saya mengatakan tadi ini Yeshua ben Nun tadi pesan kepada orang Israel, demi nyawamu bertekunlah mengasihi ya Yahweh itu Tuhan, ya. Karena dia orang benar. Makanya yang tak masuk tanah Kanaan itu hanya 2 orang, ya. Siapa yang masuk tanah Kanaan 2 orang? Kaleb ben Yefune dan namanya Yeshua ben Nun. 2 orang ini yang masuk, loh, saudara. Semua orang yang jutaan tadi mati di padang pasir selama 40 tahun. Makanya penting sekali namanya perayaan Pondok Daun itu, karena Pondok Daun itu ada peristiwa besar. Inilah yang ditiadakan orang Kristen ini. Kristen itu tidak mau merayakan Pondok Daun, digantikan namanya Natal. Ini kan kacau namanya, ya. Ini kacau loh, saudara, gitu kan. Digantikan, gitu loh kan, ya. Tidak mereka rayakan lagi Pondok Daun, padahal Pondok Daun ini ada sejarahnya, ya. Ya, jadi orang Israel tinggal di Pondok Daun itu selama 40 tahun. Jadi mati semua orang-orang, termasuk juga namanya Mose. Jadi Mose namanya, ya. Jangan diganti-ganti nama orang. Jadi Mose ini tidak masuk tanah Kanaan. Jadi dia belum nyebrang namanya Sungai Yordan, ya. Kalau sekarang itu kan namanya Yordania itu. Jadi dia belum nyebrang tanah perjanjian ini. Jadi mati di seberang sungai sana, ya. Aharon juga mati, ya. Miriam juga mati, ya. Jadi hanya yang masuk ini hanya 2 orang ini, namanya Yeshua ben Nun dan Kaleb ben Yefune. Jadi apa yang dipesankan itu, ya, kepada namanya orang-orang Israel itu, berawas-awaslah demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Yahweh Tuhanmu. Berjalanlah waktu, orang Israel menyimpang kan, ya. Jadi mereka menyimpang, ini orang Israel, gitu kan. Zaman hakim-hakim ini kan
Yosua bin Nun sudah mati gitu. Jadi di sini menyimpang. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Taurat itu dibatalkan, ini namanya ajaran kacau namanya. Ya, makanya banyak orang yang tidak karuan hidup kita ini. Ya. Coba kan, banyak orang yang hidupnya tidak karuan kita ini. Ya. Makanya saya bilang tadi kan ada orang namanya sakit-sakitan, ya nggak sembuh-sembuh. Ada orang pikun seperti akibat daripada ini. Kita lihat di sini ayatnya 1 begini. Lalu malaikat Yahweh pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Misraim dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada orang sekarang itu orang ajaran Kristen bilang, oh sudah tidak relevan lagi Taurat, ini namanya ajaran omong kosong. Ya, ini tidak benar. Ya. Tidak benar. Makanya saya mengatakan khotbah saya ini harus kamu perhatikan, dicatatlah ini, karena saya khotbah itu dari generasi ke generasi, ya, dari waktu ke waktu kan, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai sekarang Hakim-Hakim. Nah di Hakim-Hakim inilah orang Israel rusaknya saudara. Rusaknya ini kita lihat di sini. Kita lihat ayat 11 di sini. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka tuh meninggalkan Yahweh Tuhan nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Israel, lalu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa di keliling mereka dan sujud menyembah padanya, sehingga mereka menyakiti hati Yahweh. Demikianlah mereka meninggalkan Yahweh, beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Jadi ini adalah kejahatannya. Jadi tadi apa sudah dipesankan oleh namanya Yosua bin Nun ini supaya benar berpeganglah namanya hukum Taurat. Berjalanlah waktu, bangsa ini mulai namanya menyimpang dari namanya hukum Taurat. Ya. Makanya kalau kamu baca namanya Hakim-Hakim ini, Hakim-Hakim itu berapa pasal? Ada 21 pasal saudara ya. Jadi kamu harus baca. Di sana itu ada orang-orang tidak 100% benar ya. Tapi ya separuh lah gitu lah. Ada namanya Gideon, ada namanya Yefta, ada namanya Simpson saudara ya. Tapi mereka juga pun tidak sepenuh hati. Jadi catatannya di Hakim-Hakim ini penyimpangan demi penyimpangan saudara ya. Mari kita lihat lagi, kalau kita lihat, kita baca namanya Hakim-Hakim 3 ayat 7. Baca. Hakim-Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh, mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Jadi orang Israel itu makin jahat. Jadi jahatnya jahat, mereka sudah melupakan, tidak kenal namanya Yahweh. Makanya saya mengatakan orang Kristen ini, ya, kenapa sih orang Kristen itu tidak mengenal Yahweh lagi? Karena kitab suci ini yang kita pegang ini, jadi saya pegang nih kitab suci ini, saya mau pegang nih kitab suci. Jadi kitab suci yang saya pegang ini, ya, ini sering saya angkat kitab suci ini. Ini kitab suci ini dicetak lembaga kitab Indonesia, ya. Jadi ingat ya. Ini ada tulisan aslinya dan asal bahasa Indonesianya. Ya. Kenapa orang Israel itu, orang-orang Israel maupun bangsa-bangsa, apalagi yang lebih rusak lagi bangsa-bangsa ini tidak mengenal Yahweh lagi? Karena di sini buku ini sudah diganti Yahweh ini nama Yahweh sudah diganti. Jadi yang merusak sebenarnya kitab suci ini, yang merusak kitab suci ini agama Kristen. Loh, saya bukan memfitnah, ini kitab yang saya pegang ini ada bahasa aslinya dan ada bahasa Indonesianya. Ya bahkan nama Yahweh itu di sini, ya, mereka gantikan Tuhan huruf besar semua. Kadang-kadang Allah huruf besar semua. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini, yang menghancurkan isi kitab suci ini sebenarnya namanya Kristen. Ya, coba saya bilang bukan oknum. Kristen yang menghancurkan ini, karena ini diganti semua nama-nama ini. Jadi Kristen ini
Nama Tuhan sudah diganti, termasuk juga nama-nama orang ini, semua diganti di dalamnya. Ini kitab loh yang saya pegang ini. Bukan saya yang cetak, tapi dari lembaga Kitab Indonesia ada bahasa aslinya dan bahasa Indonesianya ini. Ya, no? Ya, jadi kalau ada orang bilang menista agama, laporin, nanti saya bawa kitab ini. Ya, benar nggak yang menghancurkan, yang ganti nama siapa ini? Ini dari Kristen. Ini kan kitab ini kan sebenarnya ini kan dari Eropa kan? Eropa itu kitabnya namanya King James. Ya, dulu itu namanya Yahweh itu diganti namanya Lord. Ya, jadi Yahweh itu Lord dulu sebelum direvisi itu Lord. Ya, Indonesia namanya Tuhan Huru Besar semua, kata-kata Allah Huru Besar semua kan. Tapi kita lihat sekarang Eropa itu namanya King James itu sudah sadar diri bahwa ada kesalahannya yang sudah ribuan tahun, beberapa tahun yang lalu direvisi namanya kitab sucinya. Jadi kalau kita baca namanya King James sekarang itu tidak ada kata Lord lagi, dia kembalikan namanya Yahweh. Coba siapa yang salah ini? Ya kan? Kristen, makanya saya bilang Kristen itu perusak ulung. Yang merusak namanya isi kitab suci ini. Ya. Silakan saja siapapun orang kalau dia tidak senang atau menista agamanya, saya ini mantan Kristen. Saya dulu Kristen, ya kan? Sesudah saya selidiki kitab suci selama 26 tahun ini, baru saya sadar bahwa ada penipuan merusak namanya kitab suci, sehingga banyak orang Kristen ini tidak mengenal Tuhannya lagi. Yang paling fatal itu katanya Taurat dibatalkan. Coba kan, siapa yang ngomong dari mulutnya siapa? Mulutnya orang Kristen. Tadi kan kita sudah baca namanya ayat pertama. Tuhan itu tidak pernah akan membatalkan namanya hukum Tauratnya. Makanya kalau kita baca semua kitab suci ini tidak pernah diketemukan di dalam untuk membatal atau meninggalkan namanya hukum Taurat ini, tidak pernah ada, gitu kan? Nah, kalau ada orang yang meninggalkan itu suatu kejahatan. Makanya tadi kan kita sudah dengar bersama namanya Hakim-Hakim 3 ayatnya 7. Amin. Jadi ini fakta saudara. Kita baca lagi namanya Hakim 2. Hakim 2. Sebelum nama kita Samuel, berjalanlah waktu, bangsa ini kan makin jahat, ya, makin tidak mengenal Tuhannya lagi, Taurat mereka sudah tidak hiraukan lagi gitu. Ini terbaca di sini. Ini saya agak loncat, agak jauh di sana. Ini zaman-zaman nabi-nabi ini. Kalau kita baca namanya Hosea 2. Mari kita lihat tadi, ini kejahatannya mereka. Jadi kejahatannya orang Israel ini dari generasi ke generasi ini, ya. Makanya saya mengatakan kalau kau baca namanya hakim-hakim ini, hakim-hakim kan hanya 21 pasal, gitu kan. Harus baca lengkap. Makanya saya sarankan yang sudah yang menonton khotbah saya ini, ya. Marilah engkau baca kitab suci itu. Kalau kau baca jangan separuh-separuh. Kalau engkau baca satu surat misal kejadian kan 50 pasal, baca lengkap, baca ya satu hari dah baca gitu. Kalau engkau lakukan seperti itu, pasti engkau ketahuan nanti ini pembohong ini siapa, ya, pembohong ini perusak ini siapa, ya. Saya katakan ini ada data yang saya pegang gitu loh, ya. Saya pegang, saya bukan memfitnah, ini fakta kan begitu kan? Bahwa yang merusak kitab suci ini, yang mengganti-ganti nama Tuhan ini, yang suruh orang tinggalkan hukum Taurat ini ajaran Kristen. Nah loh, saya berani bertanggung jawab kan gitu. Kita lihat Hosea 2 ayat 16 sampai 17. Maka pada waktu itu demikianlah firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Coba kan? Jadi kita lihat kan, artinya di sini pada waktu mereka percaya Baal itu, mereka anggap juga namanya Baal itu namanya Tuhan. Makanya sekarang kita lihat kan, sekarang itu mereka orang Israel tidak panggil Baal lagi,
Tidak panggil lagi Aserah, panggil apa? Nama Tuhan mereka. Adonai dan apa? Hasem, saudara ya. Jadi yang mereka panggil sekarang itu ganti namanya Adonai dan Hasem. Kita lihat lagi di sini. Hosea 11 ayatnya Hosea 4 ayat 1 sampai 7. Hosea. Dengarlah firman Yahweh, hai orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri ini, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Kau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Coba kan. Jadi zaman nabi-nabi ini, kalau kita baca ini dari tadi namanya hakim-hakim sampai ke namanya nabi-nabi ini kan sudah ratusan tahun juga, gitu kan? Akhirnya bangsa ini bukan makin benar, ya, makin bertambah banyaklah mereka, makin apa? Berdosalah mereka. Dosa itu apa? Ya, pelanggaran akan hukum-hukum Tuhan. Ya. Makanya saya mengatakan kalau orang Kristen aja tahu itu dosa, ya, mereka tidak akan mengajari orang suruh namanya mengujar nama Yahweh, suruh namanya Taurat itu suruh buang. Gak mungkin, saudara, kalau mereka tahu itu apa dosa. Persoalan pendeta-pendeta itu yang sampai sekarang ini, yang zaman edan ini, mereka tidak ngerti, saudara. Akhirnya setiap hari, setiap minggu mengajak orang menantang namanya Tuhan. Kalau sudah seperti ini, akhirnya apa? Ya? Banyak orang yang hidup tidak karu-karuan. Hosea 11 ayat 7, ya? Hosea 11 ayat 7. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Coba kan, umatku apa katanya? Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Coba kan, mereka memanggil nama Baal, mereka ganti-gantikan namaku Baal. Saya tidak bernama Baal. Ya? Ini dicatat loh di dalam, saudara. Ya? Makanya perlu sekali ini belajar namanya kitab suci ini. Kalau engkau belajar dengan baik ini, tidak mungkin engkau ketipuin. Ya? Makanya saya mengatakan namanya Kristen ini penipu karena memang sudah dinubuatkan dia ini. Jadi Yunani itu dia seorang penipu, ya. Dialah yang mengganti hukum, ya, yang merubah-rubah waktu, saudara. Sudah ada pasal, ada ayatnya. Makanya perlu sekali kita mempelajari kitab suci ini berurutan secara kontinu, saudara. Ya. Ini penting, saudara. Ya. Sangat penting, kan gitu. Makanya kita lihat kan, berjalanlah waktu itu, dosa dan dosa sampai zamannya siapa? Samuel, saudara. Ya. Jadi zaman Samuel ini ada lagi kejahatannya mereka ini pada waktu mereka minta apa? Raja, saudara. Ya, jadi nanti Sabat depan saya akan bawakan nanti bagaimana namanya kejahatan orang Israel ini. Mereka minta raja, ya. Jadi mereka tolak namanya Yahweh itu menjadi raja, ya. Yang lucu-lucunya lagi, yang luar biasanya, mereka mau sama dengan bangsa lain. Kalau kita pelajari kitab suci ini dengan benar, dengan baik, orang Israel tidak bisa disamakan dengan bangsa lain. Orang Israel itu dipisahkan dari bangsa lain. Amin. Tapi orang Israel berjalanlah waktu, mereka tidak mau. Mereka mau sama dengan bangsa lain, saudara. Ya, mari kita lihat di sini 1 Samuel 12 ayatnya 8 sampai 10.
Ketika Yakub datang ke Mitsraim dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Yahweh, maka Yahweh mengutus Mose dan Aaron yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mitsraim dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Yahweh, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada para Baal dan para Asytoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Makanya kalau kau baca namanya 1 Samuel ini, Samuel nabi benar nggak? Dia nabi benar, saudara. Ya, jadi sesudah namanya tadi namanya Yosua bin Nun, nongollah namanya Samuel ini. Jadi Samuel ini dari kecil ini, saudara, sudah diangkat jadi nabi. Coba kalau kita baca semua namanya pasal 12 itu, ini dikasih warning sama mereka ini, ya. Coba kan? Kalau kita baca tadi ini namanya tadi 1 Samuel 12 tadi ayatnya 8 sampai 10. Sebenarnya ini kan kutipan dari namanya Hakim 3, saudara. Ya. Tadi kan Hakim 3 kan kita sudah dengar bersama kan, Hakim 3 ayat 7 tadi mereka meninggalkan Yahweh, tidak kenal lagi, itu suatu namanya kejahatan. Jadi di warning lagi di situ, kan gitu kan? Ya. Ini bangsa-bangsa seperti namanya Samuel ini, bangsa ini nggak kapok-kapok juga sih, gitu loh, nggak kapok-kapok, gitu kan? Kenapa sih mereka minta raja? Ya, karena mereka kalah dari perang dengan orang Palestina, saudara. Ya. Nah sebelum namanya sebelum namanya dewasa namanya Samuel ini, awal-awalnya kan mereka perang dengan orang Palestina kan, gitu kan? Sampai namanya tabut Tuhan itu diambil dibawa ke Palestina berapa bulan? Itu 7 Bayangkan aja sebenarnya, coba kalau orang Palestina dulu ambil namanya tabut ini sudah bawa di Palestina sana itu, saudara ya. Coba kalau dulu itu mereka percaya Taurat segala macam, mungkin saja dibatalkan itu namanya orang Israel jadi bangsa pilihan, ya. Tapi akhirnya apa? Ya? Palestina juga pun tidak sadar kan, akhirnya mereka kembalikan lagi ke Israel gitu. Jadi kalau kita lihat namanya juga pun hakim-hakim dari hakim-hakim tadi sampai ke Samuel ini bangsa ini tetap saja berdosa, ngelawan gitu. Jadi mereka melawan, gitu kan? Melawan gitu kan. Makanya zaman siapa? Raja siapa yang paling benar yang kembali kepada Taurat itu raja siapa? David. Raja David gitu kan. Waktu Samuel itu waktu Samuel jadi raja itu David sudah ada nggak? Sudah ada. Tapi dia masih kecil, saudara ya. Dan dia masih kecil, masih gembala domba lah kan begitu, ya. Ya, zaman namanya Samuel gitu kan. Jadi namanya David ini didikan dari Samuel, saudara. Makanya David itu disebut dia raja keadilan dan kebenaran, karena dialah yang kembalikan namanya hukum Taurat dengan benar. Makanya dia bilang Taurat itu lebih manis dari madu, Taurat itu lebih murni dari emas, saudara. Makanya kalau kita lihat Mazmurnya, ya, jadi saya tidak lihat ini kalau kita lihat Mazmur ini kalau nggak David ada anak buahnya dia ini, ya, Asaf ini. Karena kalau kita Mazmur itu kebanyakan Mazmurnya David, tapi juga ada orang-orang Korah, ada orang-orang juga Asaf. Asaf itu pemimpin pujian, ya. Jadi Asaf itu diangkat oleh David itu menjadi pemimpin pujian. Kalau kita lihat Mazmur 96 ayatnya 5. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Coba kan, ilah bangsa-bangsa itu tidak ada. Ilah bangsa-bangsa, sembahan bangsa-bangsa itu adalah berhala, ya. Jadi ingat ya. Jadi hampa itu tidak ada. Yang ada itu yang menciptakan langit dan bumi itu seisinya adalah namanya Yahweh, ya. Ini jelas ya, gitu kan? Jadi ini namanya David ini luar biasa. Makanya David itu raja kebenaran.
Dia yang suruh orang Israel kembali kepada hukumnya Tuhan gitu kan. Kita lihat lagi namanya 1 Tawarik 16 ayat 26 di situ mengatakan apa? Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Coba kan, ilah bangsa-bangsa, sembahan bangsa-bangsa itu adalah berhala. Makanya kalau ada orang sekarang, ini kan Kristen bilang, oh sama aja, jalannya yang berbeda kan gitu. Kalau kita baca kitab suci ini, sembahan namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda dengan sembahannya bangsa-bangsa. Jadi sembahannya bangsa-bangsa itu adalah namanya berhala. Dicatat di dalamnya, ya, dicatat di dalamnya, saudara. Ya. Ini yang mengatakan tadi ilah bangsa-bangsa adalah berhala itu namanya Raja Kalau kita baca namanya 1 Raja-Raja 16 itu kan Raja Daud, saudara ya. Jadi kalau kamu baca namanya 1 Tawarik 16 itu baca lengkap, ya. Karena juga ada Tauratnya di situ, ya. Jadi Tauratnya itu apa? Kekal. Jadi ingat ya. Ini isinya namanya 1 Tawarik 16 ini isinya. Itu namanya Taurat. Ya, Taurat itu namanya kekal sampai selama-lamanya, ya. Makanya dia bilang sembahan bangsa lain, ya, itu adalah berhala, ya. Ini dia tidak akan berubah. Jadi benar diwanti-wanti namanya orang Israel itu, sembahanmu itu dengan sembahan bangsa lain itu berbeda. Nah, pegang dulu ini, ya. Dari dulu kan saya sampaikan melalui YouTube ini, sembahan namanya Abraham, Ishak dan Yakub itu berbeda dengan sembahannya bangsa-bangsa. Gak mungkin ada sembahannya bangsa-bangsa tiba-tiba jadi manusia tidak mungkin ada, ya. Tapi kalau sembahannya bangsa Abraham, Ishak dan Yakub itu dia bermakhluk dan berwudu bisa kali, dan Abraham itu bicara langsung dengan Tuhan. Amin. Ada pasal, ada ayatnya. Di mana pasal ayatnya? Baca saja namanya Kejadian 12, Kejadian 17, Kejadian 18. Pasti ketemu bahwa benar-benar Yahweh itu turun menjadi anak manusia, bicara langsung sama Abraham, saudara. Makanya kemudian hari itu berapa tahun ribu kemudian itu, tahun kurang lebih lah, mungkin 1000 lebih tahun itu, apa 2000 tahun itu benar-benar apa? Tuhan itu turun di bumi menjadi anak manusia, dan dia juga bernama Yahweh. Amin. Itulah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, berbeda dengan bangsa-bangsa gitu kan. Kita lihat lagi di sini. Ini yang mengaku pada waktu itu, karena dulu kan sudah ada agama, ya. Tadi kan ada agama Aserah, ada agama namanya Baal kan gitu kan. Jadi orang Israel itu beranggapan jadi Tuhan juga dia bernama Baal. Kan dia bantah tadi kalau kita baca Hosea kan gitu kan. Enak saja kamu memanggil aku Baal kan gitu kan. Jadi kita lihat kan ini kan, dari Hosea sampai kepada Naaman itu, ya, itu berapa ratus tahun, ya. Ini ratusan tahun juga loh ya, ya. Dari Hosea sampai kepada apa? Dari Samuel ini sampai ke Naaman itu ratusan tahun, saudara. Kita lihat nanti apa pengakuan namanya seorang Naaman. Naaman itu panglima dari mana? Hah? Aram. Dia panglima Aram, ya. Dari namanya Suria. Kalau sekarang Suria, dulu Syria, ya. Ibu kotanya namanya dulu Damsik, sekarang Damaskus, gitu kan? Ya. Jadi dari Damsik ini Naaman itu datang Israel untuk menyembuhkan namanya sakit kustanya, saudara ya. Jadi pada waktu dia dari Damaskus atau Suria sekarang ini, pergilah namanya ketemu namanya apa? Namanya Nabi Nabi Elisa. Pada waktu namanya datang ketemu Elisa itu gampang aja. Kalau mau pengen sembuh, pergilah ke sungai sana,
cemplungkan dirimu kan katanya kan. Loh, dia bilang kan dia tahu mungkin lebih bersih lah namanya sungai di Damsyik sana. Nah, apa nggak sebaiknya tadi aku menyemprotkan diri di Damsyik lagi, kenapa harus di sini kan katanya. Tapi dinasihati oleh apanya suruh-suruhnya itu kan enggak apa kan ringan aja bos. Tinggal jempolkan dirimu saja kan pasti nanti sakitmu akan sembuh. Akhirnya dia ikuti. Pada waktu dia ikuti tadi dia masuk dalam sungai sana, dia jempolkan diri, akhirnya tubuhnya katanya seperti bayi gitu loh. Jadi mulus lagi badannya. Jadi kustanya tadi hilang. Nah pada waktu namanya dia merasa tadi ada mujizat disembuhkan tadi, akhirnya apa? Pulanglah ketemu namanya Elisa gitu kan. Makanya apa katanya di situ? Kita lihat dan masa mengatakan ini. Sembahannya bangsa-bangsa itu namanya berhala. Ya. Jadi sembahannya bangsa-bangsa itu adalah berhala. Tadi kita sudah baca namanya 1 Tawarik 16 ayat 26. Dan kita lihat apa yang diucapkan oleh namanya Naaman ini. Kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Ado. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Tuhan itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Tuhan kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Coba kan, Naaman ini bukan orang biasa. Dia seorang panglima saudara. Coba kan, ternyata apa yang gue sembah selama ini namanya berhala. Baru aku sadar yang ada Tuhan itu hanya di Israel. Coba renungkan, ini seorang panglima saudara yang sakit kusta. Elisa bilang pergi sanalah, cemplungkan dirimu sungai Yordan. Nanti aku sembuhkan katanya. Pada waktu dia sembuh baru dia sadar. Apa yang gue percaya selama ini kagak ada. Tadi kan bilang kan Mazmur kan. Coba ulang lagi Ando. Mazmur itu Mazmur 9 ayat 5. Mazmur 96 ayat 5. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Coba kan? Coba kan? Jadi namanya apa? Mazmur 96 ayat 5 tadi, segala apa? Ilah bangsa-bangsa itu hampa, nggak ada. Makanya dia sadar ini namanya Naaman. Sadar pada waktu itu. Nah apa yang gue selama ini gue sembah-sembah ini kan nggak ada katanya. Baru aku sadar. Ternyata seluruh bumi itu tidak ada Tuhan. Yang ada Tuhan itu di Israel yang bernama Yahweh. Amin. Makanya dia bilang kalau bisa bos minta ke tanah 1 bagang. Nggak tahu deh tanah ini untuk apa ya. Saya kira tanah ini untuk dia mau bikin tempat apa berlututnya di situ. Karena dia tahu yang ada Tuhan itu hanya di Israel. Amin. Nah ini pengakuannya seorang panglima. Coba saudara, nggak seperti Pak Pendetanya sekarang kalau sembuhkan orang digoyang-goyang tangannya, tapi kagak ada sembuh saudara. Goyang-goyang tangannya tuh, katanya kagak ada sembuh saudara, malah tambah mati orangnya. Lah iya kan, termasuk namanya juga Ibu Rosita ini. Ibu Rosita dulu goyang-goyang tangannya dulu, begitu. Tapi tidak ada kesembuhan gitu loh. Coba kan, itu namanya nabi-nabi palsu gitu loh kan. Beda dengan Nabi Elisa ini. Enteng aja sama dia gitu loh. Pergilah Naaman, cemplungkan dirimu di sana di sungai. Cemplungkan diri, pulang saudara. Coba bayangkan aja pulang tadi kira-kira mau apa banyak hadiah nggak untuk Elisa? Banyak nggak? Sangat banyak saudara. Coba kalau Pak Pendeta sekarang itu belum sembuh saja pun sudah dikuras-kuras harta Loh, Ibu Rosita ketawa ini. Ibu Rosita ketawa ini. Coba kan Ibu Rosita ya? Nabi zaman kini. Nabi zaman kini. Wah iya Pak, Bu sekarang itu banyak sekali nabi-nabi Indonesia. Yang paling banyak, saya mau beritahukan ya, yang paling banyak di dunia di kolong langit ini itu Indonesia. Dia pertama Yesus katanya.
Saya katanya ngomong-ngomong sama Yesus. Ada lagi katanya yang pulang pergi ke surga. Ya. Yang pulang pergi ke surga itu matinya pikun. Ya. Jadi Indonesia ini banyak sekali nabi-nabi, Indonesia ya. Karena dia ngomong sama Yesus. Saya tuh ketemu sama Yesus, ngobrol sama Yesus katanya kan. Nah pada waktu corona ya ngumpet semua. Pak Pendetanya. Dulu waktu corona ngumpet di mana, Bu? Ibu Rosita ngumpet di mana? Di rumah. Di rumah aja ngumpetnya kan? Nah, gak ngumpet-ngumpet di rumah sakit toh? Enggak. Masih bersyukur Enggak pernah masuk gitu. Nah dulu waktu corona, Bu, itu kalau tidak ada namanya oksigen, banyak yang pindah alam. Ya, banyak yang pindah alam, saudara ya. Kan termasuk saya juga lari sana, lari sini cari oksigen. Bantu keluarga maksudnya, bantu tetangga lah. Kalau saya tenang, Bu. Saya punya Tuhan Yahweh itu luar biasa. Jangankan lo namanya corona, orang mati aja pun suruh bangkit gimana? Elisa ini membangkitkan orang mati nggak? Jadi Elisa itu sebelum tadi Naaman ini sembuh dari penyakitnya, Elisa itu membangkitkan orang mati. Tapi Elisa yang membangkitkan atau Tuhan yang membangkitkan? Tuhan Yahweh yang membangkitkan. Nah, ingat ya, ada dua nabi zaman dulu yang membangkitkan orang mati. Siapa nabi-nabi siapa? Elia. Nabi Elia dan nabi apa? Elisa, gitu kan? Jadi dua orang nabi ini membangkitkan orang, tapi bukan mereka yang membangkitkan orang mati, tapi Tuhan Yahweh yang membangkitkan orang mati, saudara. Sehingga pada waktu turun di bumi ini membangkitkan orang mati, mereka tidak dihiraukan, saudara. Ya, gitu kan? Tidak ada yang percaya itu, lama-lama tidak ada yang percaya, gitu kan? Kenapa seperti itu? Ya. Karena orang sekarang zaman edan ini, apalagi pendeta-pendeta Indonesia itu, lihat titelnya. Kalau titelnya sendiri ada STH, padahal STH itu palsu. Itu mereka nyembah-nyembah, saudara. Apalagi kalau dia meledak sedikit kan. Dia meledak sedikit, terus tangannya nanti Pak Pendeta dan goyang-goyang kan, seolah-olah dia kepenuhan Roh Kudus kan katanya kan. Saya bilang mereka bukan kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan namanya Roh Kudus, saudara ya. Karena mereka ada bilang kan dibikin-bikin, artinya guling-guling juga. Seperti Ibu Rosita juga dulu pun kalau nggak salah loh ya, nggak guling-guling ya. Ngaku dong Bu, jangan. Enggak guling-guling. Oh nggak guling-guling ya. Berarti sadar juga kan? Yang mengajarin anak kecil lagi Bu, terus menyimpang. Disuruh guling-guling. Disuruh guling-guling. Guling-guling supaya yakin kembali. Ya itu tadi saya bilang tadi, ini banyak nabi-nabi palsu. Jatuhin gitu. Nah, didorong-dorong lagi Bu. Iya, Kan didorong-dorong kan? Sedia tisu-tisu. Nah, iya didorong-dorong sedikit kan, artinya kalau sudah jatuh orangnya, Iya, terus ada keajaiban terjadi. Dan dia bilang itu ini orang penuh kuasa. Iya. Pada itu roh hantu. Iya kan? Kan bagaimana sih? Lu suruh meninggalkan hukum Taurat, lu hujat-hujat nama Yahweh, terus dia bilang, saya orang benar. Ya? Makanya saya bilang tadi, banyak sekali pendeta-pendeta menghipnotis namanya jemaatnya, supaya namanya dari kantong-kantongnya cepat. Ya? Yang mengaku-ngaku. Ya? Coba kan? Jadi Ibu Rosita ini sudah kenal saya sudah sekian lama. 20 tahun ada kenal sama saya, Bu. Ada ya? Ya? Pernah nggak saya kuras-kuras kantongnya Ibu? Nggak pernah kan? Nggak pernah saya kuras. Jadi dia nggak pernah saya kuras-kuras kantong orang gitu kan? Karena saya tahu isi kitab sucinya. Ya? Makanya kalau Ibu Rosita ini mendengar saya pasti dia percaya, ya kan? Karena aku baca kitab suci ini bila perlu 24 jam gitu loh. Ya nggak Ibu Rosita? Iya. Ya? Amin Ibu Rosita? Amin. Amin kata, ya. Jadi ini fakta, saya bilang fakta, saudara. Penyimpangan itu dia penyimpangan. Kenapa mereka menyimpang itu? Karena tidak dihiraukan lagi ini kitab suci ini. Ya? Kalau jemaatnya, pengikutnya, ya kita maklum saja. Tapi kalau pemimpinnya ikut juga menyimpang, ini namanya sudah kacau namanya. Supaya engkau tidak kacau, supaya engkau pengajar yang benar, baca kitab suci ini tekun. Makanya bilang kemarin apa? Ayat 11, coba ulang lagi satu orang. Ya.
Yosua bin Nun pasal 23 ayatnya 11. Baca. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Yahweh Tuhanmu. Coba. Demi nyawamu bertekunlah mengasihi apa? Yahweh. Yahweh itu Tuhan. Hanya persoalannya sekarang mengasihi Tuhan itu apa prakteknya nggak tahu Pak Pendetanya. Nah kalau seperti Ibu Ana ini, Ina ini, Evan ini, mengasihi Tuhan itu prakteknya apa? Apa prakteknya Ibu Ana? Melakukan Taurat, cintai akan Taurat. Itu kita mengasihi namanya Tuhan. Amin. Nah, itu prakteknya. Supaya engkau tahu prakteknya itu namanya baca namanya kitab suci, jangan dipeluk-peluk doang gitu kan. Gitu kan, karena orang-orang Kristen begitu. Dia bersaksi loh. Dia bilang kan, saya ini susah tidur kata. Susah tidur, nggak tahu dia susah tidur. Akhirnya apa? Saya ambil kitab suci, baru saya baca satu ayat katanya. Wah, langsung saat tidur pun. Oh, Yesus, terima kasih Yesus. Wah, luar biasa kok Yesus katanya. Padahal yang tidurin dia bukan Yesus. Yang tidurin dia adalah namanya hantu. Supaya engkau tidak tahu isi kitab suci ini. Amin. Gitu loh. Lu yang bikin ngantuk engkau itu apalah iblis. Ya, lu bikin baca sedikit satu ayat atau satu pasal dan rata-rata orang Kristen dia kalau baca saya perhatikan ya. Saya perhatikan dia baca satu pasal sampai dua pasal langsung. Habis itu dia mimpi dia baru selesai dari Danau Toba. Coba bayangkan kan? Aduh banyak. Akhirnya dia sudah pulang pergi dari Danau Toba saudara. Berenang lagi ke Danau Toba saudara kan gitu kan. Coba kan gitu. Ya. Jadi banyak orang lihat kitab suci ini, dia kalau susah tidur ya dia ambil, dia baca. Baru dia baca mungkin nggak sampai satu pasal lah gitu kan, baru setengah itu, terus langsung ketiduran kan gitu. Besok dia bersaksi di tempat ibadahnya. Luar biasa Yesus katanya. Kenapa saya bilang Yesus itu luar biasa? Baru saya baca namanya, setengah pasal saja langsung saya tidur pulat. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saya bilang inilah orang-orang bodoh, ya. Inilah orang-orang pokok, ya. Yang sebenarnya itu seorang pengajar, dia harus tekun membaca isi kitab suci ini, sehingga kalau ada orang malas-malas ya gitu kan dia kasih pemahaman ya, paling tidak lah kan gitu kan, paling tidak lah mungkin dia ngantuk-ngantuk juga, tapi kalau engkau berkata benar, kau sampaikan terus meneruskan, orang akan sadar juga. Tapi kalau di mimbar ini on ya, terus di depan lagi tambah on lagi, makanya ada firman-Nya bilang apa, orang buta menuntun orang buta masuk mana Bu? Masuk ke comberan. Bisa Ibu Rosiana masuk comberan. Iya, ya, pasti dia kan nggak tahu ini apa got atau jurang ini, kan gitu. Kalau saya sih bukan namanya got, namanya jurang kan. Coba kan ajaran sekarang kan, kalau orang Jawa bilang itu kalau begini-gini apa Ibu? Awe. Dia bilang orang Jawa itu bahasanya dia kalau begini-gini awe-awe. Jadi orang Kristen itu pendetanya di awe-awe doang, awe-awe kan gini kan. Terus dia bilang ini loh jalannya yang lurus katanya. Ya? Tapi ujungnya apa? Maut. Gitu. Banyak Pak Pendeta ini sekarang yang ngajarin kita itu, ya, supaya namanya jangan dengarin orang yang namanya ibadah Sabat. Jangan dengarin orang yang mengatakan Taurat itu. Yang mengatakan orang pulang ke Taurat itu sama saja kamu apa? Kembali namanya zaman saudara Bapak Omar yang mati di sini, mati hak karu-karuan loh saudara, ya. Loh, kalau ini kan bukan sekedar ditulis loh, namanya Amsal 14 ayat 12. Coba Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Coba sekarang Pak Pendeta bilang itu namanya kalau hari Sabtu itu nggak benar.
itu sama saja kalian suruh pulang zaman batu. Coba, ya kan? Coba kan? Coba kan, jangan menginginkan istri orang, ya. Jangan menginginkan namanya suami orang. Kira ibu Rusiana kan ibu Sita ini kan janda. Sekarang masih ada nafsu nggak lihat suami orang? Apa-apa. Jadi nggak ada kan Bu ya? Berarti benar. Dari suami marah-marah juga saya udah nggak nafsu. Nah, betul sudah. Udah nggak nafsu. Makanya sudah saya bilang. Syukur dia mati. Saya bilang Ibu Rosita, saya bilang gitu kan. Daripada nafsu nanti lihat suami orang, mendingan kawin saja. Tapi Ibu Rosita bilang saya gak ada nafsu. Enggak. Berarti namanya Ibu Rosita itu patuh namanya hukum Taurat. Janda saja pun nggak ingin lagi kawin tuh Bu ya. Apalagi kalau punya masih suami, kalau keinginan suami orang ini fatal. Suami jahat aja saya nggak nafsu. Ya memang Jadi betul namanya Ibu Rosita ya. Jadi Ibu Rosita ini saya kenal lama masalahnya. Yahweh aja udah. Ya betul itu, ya kan? Jadi Ibu Rosita kan sudah saya bilang Ibu Rosita waktu mudanya dulu, ini Ibu Rosita masih sekal begitu kan? Ya? Saya bilang nggak kawin lagi, oh enggak. Malas, nggak mau lah kan katanya gitu kan? Yang penting udah punya cucu, punya anak. Itu saja pun Ibu Rosita sudah janda, apalagi kan? Itu pun saya ganggu Ibu Rosita kan janda kan gitu kan, itu saja nggak mau, apalagi kalau masih punya suami. Kalau lu punya suami, lirik suami orang itu namanya sama kita namanya pulang zaman batu namanya. Iya nggak Ibu Rosita? Ya? Karena banyak yang saya tahu dari keluarga sendiri ada juga yang rampas suami orang saudara. Saya sampai giling-giling kepala. Ya? Ini pendeta tahu benar loh. Bahwa ini cewek ini sudah punya suami, juga namanya lelaki ini punya istri, tahu. Tapi pendetanya pura-pura tidak tahu loh saudara. Saya bilang luar biasa, ya kan? Pura-pura banyak yang saya tahu. Banyak. Tapi kalau kita bilang ini kembali kepada Sabat, Pak pendetanya bilang jangan. Kalau kamu kembali hari Sabat sama saja namanya kembali zaman batu katanya. Coba loh. Makanya saya bilang tadi kan dia awe gitu. Karena orang Jawa bilang kan begini kan, kalau bilang di Sumba tuh yaipa, ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ngelambe atau apa itu? Gitu, melambe-lambe lah mungkin ya. Kalau dia paling lucu kalau dengan awe itu namanya almarhum. Pak siapa ya? Opung Doli. Namanya Opung Doli. Opung Doli itu sudah saya bilang tangan awe gitu. Om Doli bilang Opung Doli bilang ketawa gitu ya. Itu loh ya. Jadi banyak sekali sekarang yang awe begini. Ya. Yang lu ajarin orang suruh tinggalkan hari Sabat, suruh tinggalkan hukum Taurat, ini kan fatal namanya. Ya, fatal namanya saudara. Kita dengar bersama tadi kan tidak pernah membatalkan. Ya. Dan tidak ada rencana sedikit pun Tuhan itu tuh membatalkan hukum Tuhan. Amin. Ya. Ini ajarannya di dalamnya, gitu ya. Makanya berlanjut ya, makanya saya bilang kan, cobalah kalian baca namanya kitab nabi-nabi ini lengkap, kan gitu kan? Hosea itu berapa pasal? Itu 14 pasal, gitu kan? Kan ada nabi-nabi itu, ya? Ada nabi-nabi Amos. Amos berapa pasal? Ada 9 pasal. Mika berapa pasal? Ada 7 pasal gitu. Jadi nabi-nabi kecil itu, selain namanya ketiga nabi ini ada Yesaya, Yeremia dan Yeskiel, itu kan itu nabi-nabi besar lah ya, gitu kan. Nabi besar artinya banyak ya cukup berwibawa lah mereka ini kan gitu. Ya. Dan memang suratnya mereka kan panjang kan gitu kan. Bagaimana tingkah lakunya mereka ini orang Israel ini, kejahatan kepada Tuhan itu dicatat oleh nabi. Jadi namanya isi kitab suci ini yang saya pelajari selama 26 tahun itu,
Nggak ada namanya ajaran nabi-nabi itu suruh bikin ibadah baru atau nggak ada. Jadi tugas nabi-nabi ini supaya kembali kepada hukumnya Tuhan, itu saja Tuhan mau. Padahal kalau kita baca namanya Kejadian, Keluaran, Imamah, Bilangan, Ulangan itu nggak ada yang sulit. Ya coba saja tanya Ibu Ana, ya, gitu kan? Yang setiap hari Ina, Evan, kan begitu, yang setiap hari baca kitab suci, pasti mereka bilang tidak ada yang sulit, ya. Coba sekarang kalau 10 hukum Taurat ada yang sulit nggak, Ibu Rosita? Sebenarnya kalau mau patuh ya ikutin aja. Tidak ada yang sulit. Apa sih yang sulit tadi dia bilang? Jangan mencuri, sulit nggak? Ya enggak. Hanya persoalan sekarang Kristen jadi sulit karena dia tidak mau untuk tidak mencuri. Ya? Enggak mau patuh. Uang gerejanya saja pun kelompoknya dia curi juga. Ya? Jadi dia itu ajaran Kristen itu ajaran namanya zaman batu, supaya kita kembali zaman batu. Lu bisa bayangkan kedua, lo batu ini kan sangat baik kok, gimana sih? Ajaran sangat baik, gitu loh kan? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, gitu kan? Sekarang Kristen itu bukan sekedar zaman yang membunuh rohani, membunuh jasmani. Sekarang Kristen ini kan dari Eropa kan? Coba orang Eropa tuh membantai orang Yahudi berapa orang? Coba kan? Apakah mereka berserang itu? Orang Eropa sampai sekarang itu mereka tidak ngaku. Yang membantai orang Yahudi itu siapa? Ya, yang membantai 6 juta orang itu siapa? Ya, sekarang lagi dibantai lagi kita ini secara rohani, suruh tinggalkan hukum Taurat. Ya, kalau namanya ibadah hari Sabat itu namanya ajaran-ajaran sesat itu katanya Pak Pendetanya. Ya sudah, karap-karapmu Pak Pendeta. Pada waktu kau ucapkan itu dicatat loh di atas itu. Suatu saat nanti, pada waktu lu pindah alam, itu kau ditangkap langsung dilempar-lemparin yang tengah-tengah loh ya. Jadi bukan saya di sini. Kita lihat ya Yeremia 3 ayat 21. Ini Yeremia ini. Yeremia itu berapa pasal? Ada 52 pasal gitu kan. Jadi Yeremia ini kenapa sih ya langsung ke Yeremia saja nggak ke Yesaya dulu gitu kan? Karena zaman Yeremia ini parah. Zaman Yeremia itu namanya bait suci dihancurkan dan tidak ada lagi kerajaan. Ya. Jadi raja terakhir itu namanya Sedekia. Ini anak daripada namanya Yosia. Yosia itu raja benar nggak? Ya. Jadi raja benar. Zaman Yosia itu ada namanya Nabi Yeremia ini saudara. Ya. Coba Yeremia 3 ayat 21. Dengar di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Yahweh Tuhan mereka. Bahkan akhirnya apa kan? Berteriak deh, nangis-nangis. Ya. Karena apa? Ini pengajar-pengajarnya sudah sesat dari generasi ke generasi. Tadi kan kita sudah baca namanya Hosea. Ya. Hosea 4 tadi ayatnya 6 mengatakan apa? Hosea 4 ayat 6-nya. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. 7 ayat 7. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Jadi tadi kan makin bertambah banyaklah bangsa ini, makin berdosalah mereka. Saya mengatakan loh, pendeta ini, pendeta-pendeta lalim ini, pendeta-pendeta pokok ini, tahu saja dosa. Sudah lama orang suruh kembali aja ke Taurat lah kan begitu kan? Karena Taurat itu sangat baik, tidak merugikan. Taurat itu, dibikin Taurat itu, Tuhan perintahkan supaya Taurat itu dipelihara. Karena apa? Supaya tidak merugikan satu sama lain. Itulah maksud Tuhan, gitu kan? Makanya sederhana kalau namanya Taurat ini. Nah, persoalan sekarang, dia dapat ijazahnya, udah deh. Jadi orang Kristen itu yang titelnya yang nyembah-nyembah itu. Ya. Makanya saya mengatakan banyak sekali yang saya tahu itu dokter-dokter palsu, STA palsu, banyak saya tahu saudara, ya saya tahu.
Mereka pede aja di mimbar saudara, seolah tidak ada apa-apanya. Mereka pakai ijazah palsu loh. Ya? Coba kan akhirnya apa? Sakit-sakitan. Coba banyak orang yang pindah alam saudara. Ya? Jadi memang zaman Yeremia ini akhirnya apa kan? Ya? Setengah mati kan orang kan? Ada orang yang mati kelaparan, teriak-teriak lah. Coba ulang lagi satu kali deh. Namanya Yeremia 3 ayat 21 ini. Dengar ini. Yeremia 3 ayat 21. Dengar di atas bukit-bukit gunung kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Yahweh Tuhan mereka. Coba kan sampai teriak-teriak loh, sudah kenapa teriak? Sudah gak ada makan. Coba kan, zaman Yeremia ini saudara parahnya parah ini. Makanya saya mengatakan mari engkau baca Yeremia itu pasal pertama sampai 52 gitu kan. Tapi sekalipun mereka ini dihajar dan lain sebagainya, tapi masih ada janji untuk orang Israel. Amin. Ada janji kepada mereka. Makanya kalau kau baca namanya Yeremia harus tuntas. Nanti kalau kau ketemu namanya pasal 30, pasal 31, 32, 33 gitu kan. Ya. Itu untuk mereka tidak bisa dilenangkan, ya kan? Suatu saat dia berdamai dengan anak kesayangannya ini, kita ini tinggal ngangang-ngangang doa, ya. Makanya saya mengatakan kepada pendengar ini, itu kalau kau baca Yeremia 31 itu yang dipakai oleh Kristen ini. Jadi namanya Yeremia 31 dikasih judul di atas mereka tuh perjanjian baru. Nah itulah yang diangkat-angkat sekarang ini. Ada perjanjian baru, omong kosong, penipu. Ya, penipu. Ya. Karena mereka bacanya itu Yeremia 31 ayat 31 sampai ke 34. Mereka tidak baca lengkap. Siapa yang tahu namanya Yeremia 31 berapa ayat? Halo? Ada 40 ayat saudara. Mereka tidak baca tuntas. Kalau mereka baca tuntas, tidak ada zaman Yesua itu tidak ada perjanjian baru. Bagaimana dia ada perjanjian baru? Dia bilang aku datang bukan meniadakan Taurat. 1 titik 1 iota. Siapa yang meniadakan 1 titik 1 iota masuk neraka. Bukan saya loh. Ya? Tapi sedemikian rupa pembohong ini dipoles sedemikian rupa, dipakailah namanya Yeremia 31 ini, ya, sehingga mereka bilang, oh zaman Yesus itu katanya ada perjanjian baru. Buntut-buntutnya perjanjian lama itu menjadi usang dan musnah. Jahat nggak tuh? Hah? Ibu Ana takut dia. Nanti kata gue dilapor katanya. Saya itu suruh dilapor. Suruh dilapor. Kalau orang lapor ini datang nanti sahabat ketemu sama dia. Ini kitab suci ini saya suruh telan dulu. Saya suruh mangap dulu, suruh makan dulu namanya isi kitab suci ini. Telan dulu, ya, baru saya ngomong, ya. Kan gitu, ya. Kalau ada benar-benar, tapi lihat-lihatkan orang nggak berani, ya. Bagaimana berani? Itu kan bukan saya mengatakan, bukan menghina, ya, bukan menista. Ini fakta yang saya sampaikan ini. Ini ada catatan. Saya catat ini kan, coba Ibu Rositan kan tahu saya ini pembaca kan? Ya nggak Ibu Rositan? Ya. Ini Ibu Rositan kan bukan saudara saya. Ya. Ini aslinya dari ujung barat Ibu Rositan. Ini dia tahu. Ya. Bahwa saya ini bukan sekedar namanya khotbah-khotbah gini, saya tahu namanya isi kitab suci. Kenapa saya tahu isi kitab sucinya? Pasti Ibu Rosita bilang karena dia baca setiap hari. Amin. Begitu saudara, ya kan? Coba Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Coba kan, tolol itu, peka. Makanya saya bilang pendeta pekok, ya. Makanya saya bilang Ibu Ana, lu susah-susah sekolah, lulusan juga Undip ini kan. Apa juara lagi ya, Ina itu juara terus kok pergi tempat pendeta ini dia pakai ijazah palsu lagi, terus lu nganga habis itu kantongmu dikuras lagi ya, coba kan dikuras kan, dia ambil 1 juta, nanti dia kocorkan hanya 10.000 kasih orang miskin. Yang sebenarnya itu kalau ada 1 juta ya diambillah 100.000. Nah 900 ini kan orang-orang mungkin orang ada janda ya, seperti Ibu Rosita ini kan dia janda, you know? Nah wajib kan
Ibu Rosita itu kalau dia terima tadi itu wajib namanya. Bukan Ibu Rosita karena mungkin dia miskin, karena memang dia haknya di dia. Kan begitu kan? Nah, isi kitab sucinya begitu, gitu kan? Sekarang kebalik-balik. Sudah dia berbohong di mimbar, dikuras-kuras kata orang, akhirnya apa? Uangnya dia telan sendiri. Iya. Ya, telan sendiri kan? Tinggal janda-jandanya nganga-nganga doang. Coba. Anak-anak yatim tuh nganga-nganga doang, saudara. Ya, karena dia tilap sendiri nih duitnya. Ya, katanya dia untuk kesana kemari. Ya, misalnya dia pelayanan sampai ke Eropa, akan kata keliling dunia. Padahal di sana juga sudah disediakan jatahnya. Akhirnya apa? Gimana ada Yahweh? Nah, iya gitu. Ya, jadi ini saya bukan memfitnah lah. Kita lihat lagi kan. Bagaimana bangsa ini, ya, kejahatan demi kejahatan, ya, kenapa mereka dikatakan mereka jahat? Karena mereka tinggalkan hukum Taurat. Mereka tidak kenal nama Yahweh lagi. Ya, coba kita baca namanya Yeremia 5 ayat 1 sampai 6. Perhatikan di sini. Ini makin jahat mereka ini. Ya, jadi makin bertambah banyaknya tadi katanya, makin jahatlah mereka, makin berdosalah mereka ini. Makin bertambah, makin berdosa aja ini, kan gitu. Kita lihat kan zaman Yeremia ini, Yeremia 5 ayat 1 sampai 6 dicatat di situ. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Yahweh yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Yahweh, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau melumpuhkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Yahweh, hukum Tuhan mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab mereka lah yang mengetahui jalan Yahweh, hukum Tuhan mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala daripada yang tersak akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Ya. Ini mereka makin kawat saja, nggak ada lah. Sampai dia bilang kan, Yeremia, coba deh ke Yerusalem, keliling-keliling kota itu, cari saja ada nggak yang mencintai kebenaran, kebenaran itu. Kagak ada, katanya sudah nggak ada lagi di sana. Akhirnya apa? Yerusalem hancur nggak? Halo, siapa yang hancurkan? Nebukadnezar. Yeremia masih ada nggak? Hah? Masih ah? Cara, ya kan? Coba deh pergi saja kata Tuhan. Coba cari deh di Yerusalem, kagak ada lagi. Tinggalkan semua. Mereka tidak hiraukan lagi hukumku. Mereka sudah tidak kenal aku lagi. Kan begitu kan? Ini kan dosa ini dari generasi ke generasi, saudara. Makanya saya mengatakan yang dilakukan oleh Kristen itu dosa dan dosa tumpuk terus, mengurai lagi, susah diurai. Coba mau mengurai dosa, saudara ya, Kristen ini gimana saya juga kurang tahu deh. Tetapi ajaran mereka begini ajarannya. Dalam nama Yesus katanya, dengan darah Yesus sudah ditebus dosa kita sekarang sampai selama-lamanya. Akhirnya apa? Ya, lihat suara orang sikat, ya tuh, genit-genit kan begitu kan? Begitu juga suami, lihat isi orang sikat juga. Coba kan, ya kan? Coba kan? Nah, makanya saya bilang, saya canda sama Ibu Rosita, saya tahu kok Ibu Rosita juga nggak nakal-nakal lah kan begitu kan? Gua canda doang, ya kan? Ibu Rosita nggak kawin lagi, oh enggak deh Pak, capek, ya. Lah bagaimanapun namanya Ibu Rosita ini kan dulu orang kaya, gitu kan? Ya, coba kan? Loh, Ibu Rosita bagaimana juga orang kaya nih, kaya materi gitu, kaya beneran, gitu kan? Ya kita lihat rumahnya besar, ya. Coba kan? Ya. Coba kan? Kawin saja Ibu Rosita kan situ kan masih sekel-sekel begitu kan? Ibu Rosita bilang, oh enggak, nggak mau, ya, gitu kan? Kan udah janda Bu, wah, nggak mau, gitu kan? Jadi
Saya yakin Ibu Rosita itu tidak ada niatan, apalagi kalau masih punya suami kan. Kalau punya suami terus lu inginkan suami orang kan fatal namanya kan gitu. Itu namanya berzina ya. Nah, itu ada namanya berzina jasmani kalau inginkan namanya suami orang, maupun juga kalau suami itu inginkan istri orang, namanya berzina jasmani. Kalau berzina namanya rohani, namanya Tuhan Yahweh lu hujat-hujat, terus lu sembahan lain, itu namanya berzina rohani. Jadi namanya zaman Yeremia ini, waduh, makin gawat saudara, makin fatal gitu kan, coba kan, makin fatal dan makin fatal. Terus yang menyimpang itu banyak pengikutnya, banyak sekali. Apa yang saya bilang tadi kan, kalau Pak Pendeta kan tangannya begini, dia begini kan, dia notice itu, ya kan? Terus abis itu kan Ibu Rosita ini kan dia nggak percaya gitu, kan didorong-dorong jidatnya kan gitu kan? Jatuhin. Gitu. Kalau saya dulu, saya sudah tahu taktik ini kan, taktiknya hantu ini. Kan perempuan kadang-kadang ada juga yang sengaja supaya kita peluk dia kan? Ya saya nggak mau, gue udah liatin. Ya kalau namanya artis kan mungkin gue peluk-peluk juga nggak apa-apa, tapi kalau nenek-nenek dia jatuh dari pelukan saya, gue tolak gitu. Loh, ya kan? Ya untung juga Ibu Rosita dulu kan nggak mau lah, gue nggak pernah lihat Ibu Rosita itu kan. Tapi Ibu Rosita dulu nggak akan mau gue peluk-peluk dia kan nggak mungkin lah kan. Gue udah teman gue kan. Nah ini kan dulu kan begitu Ibu Rosita, kan ada yang sengaja juga itu kan. Pak Pendetanya kan begini goyang-goyang kan harus ada yang di belakang, saya mau mampus, saya bilang mindar aja kan ada keinginan juga tuh dia jatuhin diri kan supaya kita pangku sama dia kan. Kalau ada suami nakal kan bisa diramak-ramak juga di situ kan. Loh benar Ibu, itu saya bilang ini bukan memfitnah, banyak yang begitu-begitu itu ya. Itu hanya sebagai kedok aja datang di situ ya. Gitu loh ya. Itu yang saya bilang tadi, namanya Kristen itu disuruh kita namanya pulang zaman batu itu gitu. Di dalam Taurat itu sangat baik, gak boleh namanya seperti itu ya. Gak boleh kan begitu kan. Masa sih namanya Ibu Rosita ini kan teman baik aku kan gitu, terus saya jahat sama dia, selingkuh sama Ibu Rosita, padahal saya punya istri namanya Rosia. Kan nggak mungkin Bu, kan begitu kan? Ya, mungkin kalau saya kagum orang dia cantik itu kan wajar saja, juga manusia gitu. Tapi jangan sampai nanti betul-betul kita lakukan ya, bersentuh tubuh sama isi orang kan begitu kan? Ya. Itu yang fatal namanya. Itu namanya berzina. Jadi namanya orang Israel itu mungkin saja dia tidak berzina namanya secara jasmani, tapi dari generasi ke generasi itu berzina secara rohani. Akhirnya apa? Tidak ada lagi kebenaran di situ. Tapi yang begitu-begitu itu disukai sekian orang. Coba baca ayatnya 31 terakhir di bawah. Namanya tadi Yeremia 5 ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Coba kan, nabi itu berdua palsu. Jadi dulu ada seorang pengajar ini perempuan. Dia nubuatkan temannya, padahal temannya itu sebenarnya sudah rahimnya sudah apa ya? Sudah kagak bisa lah, mungkin sudah umur juga kan. Tapi coba-coba dia bernubuat bahwa nanti tahun depan itu punya anak. Nah yang tadi yang dinubuatkan tadi kan ketawa-ketawa juga kan, ya. Mungkin rahimnya kan sudah nggak mungkin ada, nggak bisa kan, termasuk juga sudah umur kan. Akhirnya apa? Yang dinubuatkan tadi tidak terjadi. Akhirnya apa? Dituding sama dia karena dia makan minum jamu. Akhirnya dia tidak jadi hamil gitu kan. Ini termasuk juga temannya Ibu Rosita ini gitu. ya. Coba kan, termasuk ini nubuat tahun depan lu punya anak ya. Padahal rahimnya itu sudah kagak ada, udah mati deh, namanya sudah nggak haid lagi. Orang umur 50 kan nggak mungkin haid lagi kan. Ya? Jadi kan tidak mungkin punya anak kan gitu kan. Dia coba-coba berspekulasi. Dia mau samakan dirinya namanya zaman Sarah ya.
Sarah itu kan sudah mati deh, mati aja, sudahlah kan nggak mungkin anak. Tapi kan Tuhan, ya. Tapi coba-coba dia mau nyamakan diri seperti Tuhan, dia bernubuat juga. Tahun depan lu punya anak. Akhirnya ditunggu-tunggu tahun depan, boro-boro hamil, nggak ada hamil. Akhirnya apa dia bilang? Karena dia minum jamu. Ini termasuk juga apanya teman Ibu Ana ini, ya kan? Kembali firman. Itu disukai yang begitu-gitu itu. Ya, bernubuat palsu, penglihatan dia ketemu Yesus. Dia ketemu Yesus, dia ngobrol-ngobrol sama Yesus, katanya kan gitu kan. Banyak saudara, banyak yang ketipu, kebanyakan itu ya perempuan-perempuan itu. Ada lagi perempuan ini kan, saya bukan agama Kristen dulu, saya agama A kan begitu kan. Waktu saya ikut Yesus, sampai kitab-kitab itu dicemplung-cemplung ke got lah segala macam, saya disiksa gitu. Kemudian hari dia penipu. Akhirnya sudah nguras-nguras uang orang sudah, ya, akhirnya ketahuan gitu. Jadi saya lihat ini memang manusia itu makin jahat, makin jahat itu karena tidak mau pelajari kitab suci ini dengan benar baik kan begitu. Pelajari, seperti saya ini kan sudah 26 tahun. Bayangkan aja, selama 26 tahun saya baca kitab suci ini sudah 226 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Bingung kan Ibu Rosita ini kan? Ya kan? Coba kan? 26 tahun loh. Sudah 226 kali. Bentar lagi mau masuk lagi 227 kali. Ya, tahun ini saya dari Januari sudah 10 kali jadi Kejadian sampai Wahyu. Gimana mau lawan sama saya ini? Mana saya mengatakan pendeta itu gak berani lawan sama saya. Saya punya ilmu. Ya, Ibu Rosita tahu saya kan? Ya, saya seorang pengusaha. Ya tahu Ibu Rosita? Ya, tahu kan? Saya seorang pengusaha alat berat lagi. Ya, jadi saya punya ilmu. Ya, saya pelajari ilmu sekuler, saya pelajari namanya ilmu kerohaniannya. Sehingga kalau kita ngomong ini bukan asal ngomong, ya, ada dasarnya. Ya. Makanya saya mengatakan bukan saya itu menjelek-jelekan orang, menjelek agama orang. Ya baca saja yang saya sampaikan. Nah kalau kau protes yang saya sampaikan itu balas dengan pasal dan ayat, clear namanya. Berarti engkau sadar, berarti engkau bertobat gitu. Ya. Itu kan sangat baik. Lanjut. Ya. Yeremia 6 ayat 19. Ini perlu namanya Yeremia yang 52 pasal. Ini kita baca bagaimana namanya orang Israel ini. Ya. Yeremia 6 ayat 19. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Coba kan, aku rancangkan malapetaka. Jadi malapetaka yang pernah rasakan namanya orang Yahudi ini, kalau kau baca sejarah, itu namanya zaman perang dunia pertama dan dunia kedua. Ada 6 juta orang yang mati. Ya, makanya saya mengatakan pada waktu namanya mereka masukin kamar gas itu, apakah orang Israel teriak nggak pakai namanya Adonai Hasen? Saya tanya ini, mereka teriak nggak pakai Adonai Hasen? Dulu itu mereka bilangnya namanya Baal dan Asera. Kemudian hari ganti lagi nama Tuhan itu nama Adonai Hasen. Nah pada waktu perang dunia pertama dan kedua itu, pada waktu dibuang-buang, kalau waktu dibuang ke kamar gas kan nggak langsung mati dong, paling tidak masih geliat-geliat lah gitu. Pada waktu masuk itu mereka teriak nggak namanya, tolong kami Adonai, tolong kami Hasen. Ada suara nggak? Ya? Tidak ada suara, tidak ada bantuan. Ya? Tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak pernah mau diganti namanya. Halo? Tidak pernah mau diganti namanya. Karena tidak pantaslah manusia itu mengganti namanya Tuhan yang dia bilang, namaku Yahweh. Ya? Itulah namaku, itulah sebutanku turun temu. Dia tidak pernah akan tarik lagi. Coba satu orang baca namanya Keluaran 3 ayatnya, Keluaran 3 ayat 15. Dia tidak pernah akan suruh ganti ini. Supaya orang Israel itu membedakan Tuhannya bangsa-bangsa dengan Tuhannya namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga dia kasih tahu namanya coba. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan
Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Yahweh itulah namaku sampai selama-lamanya. Elohim itu adalah gelarnya. Elohim itu kalau kita terjemahkan di Indonesia itu yang diyakin dipuja yang sebagai yang maha kuasa. Amin. Tidak boleh diganti nama ini. Kenapa tidak boleh diganti? Supaya bisa membedakan sembahan bangsa lain dengan bangsa Israel. Kan gitu. Tapi bangsa-bangsa nggak mau. Ya. Apalagi namanya Kristen. Kristen menemu nama Yahweh saja pun mereka hujat-hujat. Padahal di dalam kitab sucinya, di belakang sekali sana di kamus masih ada kata Yahweh, saudara. Persoalan sekarang itu orang tidak mau lihat itu lagi. Ya. Jadi kejahatan demi kejahatan yang terjadi dan sampai saat ini. Ya. Yeremia 16 ayat 10. Yeremia, perhatikan di sini. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu dan mereka berkata kepadamu, mengapakah Yahweh mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Yahweh Tuhan kami? Apa kesalahan kami? Baca ayat 18. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikan dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Coba kan akhirnya tadi mereka sembah sana sini, itulah malapetaka saudara. Ya, malapetaka, ganti nama Tuhan. Coba kan? Makanya saya mengatakan terakhir sekali peringatkan orang Israel bahwa namaku itu adalah Yahweh. Tidak boleh diganti. Kalau kita baca tadi namanya Yeremia 16 ayat 21 yang kencang. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Yahweh. Supaya mereka tahu bahwa namaku inilah Yahweh, bukan Baal dan bukan Asyera. Amin. Nah, ini peringatan terakhir, akhirnya peringatan terakhir inilah bangsa Israel hancur lebur dan sampai saat ini. Ya, ini baru pulang tahun 48. Ya, mereka terlunta-lunta di seluruh dunia. Karena itu tadi, karena mereka meninggalkan hukum Tuhan dan mereka tidak mau lagi memanggil namanya Yahweh itu. Sangat jelas supaya beritahukan kepada mereka bahwa namaku adalah Yahweh. Siapa lagi yang membantai kan? Yehezkiel. Nah, ini makanya saya katakan ya. Marilah engkau baca kitab suci ini. Kalau engkau baca Yesaya, baca lengkap karena Yesaya itu ada 66 pasal. Baca juga Yeremia lengkap karena 52 pasal. Baca juga Yehezkiel itu ada 48 pasal. Nah, kalau engkau baca namanya Yehezkiel ini saudara, zaman Yehezkiel ini, Yehezkiel di mana posisinya? Di Israel atau di pembuangan? Dia pembuangan. Pada waktu pembuangan ini bangsa ini makin baik nggak? Makin tidak baik. Ya, jadi ingat ya, ini tadi kan zaman Yeremia. Ini Yeremia dengan Yehezkiel mungkin lebih tua Yehezkiel. Ya, karena Yehezkiel dibuang zaman Raja Yoyakim, cucu daripada namanya Yosia ini. Dibuang dulu ke Babel ini. Baru namanya nyusul namanya zaman Yeremia ini. Jadi antara Yehezkiel dengan Yeremia sejaman, tapi Yehezkiel ini lebih tua daripada namanya Yeremia. Ya. Yeremia itu bapaknya namanya imam besar, ya. Namanya Hilkia. Jadi Yeremia ini bukan orang biasa karena memang bapaknya dia imam besar. Zaman namanya Raja Yosia Raja benar ini. Ya. Jadi namanya zaman Yeremia ini bangsa Israel ini makin tidak benar, makin tidak karu-karuan, gitu kan? Sampai namanya pembuangan ke Babel, ya. Jadi namanya Yerusalem tadi terus diperingatkan selama kurang lebih 26 tahun ya kalau nggak salah, ya. Peringatan terus bangsa Israel ini supaya mereka kembali kepada hukum Tuhan, tapi mereka tidak mau, ya. Akhirnya apa? Zaman raja namanya
Nebukadnezar ini bait suci yang dibangun oleh Salomo yang begitu megah hancur. Kalau kebaca nanti Yeremia 39 di sana. Namanya Yerusalem itu hancur, bait suci dihancurkan semuanya. Digaruklah namanya orang Israel bawa pembuangan. Ini ada namanya Nabi Yeremia ini. Kan begitu ya. Nah, makanya kita lihat kan pada waktu namanya pembuangan mereka ini tetap melakukan kejahatan demi kejahatan itu, makanya dibilang, Yeskiel, coba deh peringatkan mereka. Kasih tahu saja, mereka mau dengar, tidak dengar, sampaikan aja. Coba baca namanya Yeskiel 2 ayatnya 3-7. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Yahweh. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Sampaikan aja, mau dengar tidak dengar sampaikan. Makanya saya ini mungkin secara manusia sudah lelah juga kan. Saya lihat kan dalam YouTube ini kan, ya, coba. Tapi kan masih ada yang konsisten, ya, coba kan. Karena saya ingat juga, karena sempitnya jalan sedikit sekali orang masuk. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu, karena banyak orang tidak mau masuk di situ. Karena lebarnya pintu, banyak sekali yang masuk kan begitu kan. Makanya mereka Kristen itu lihat lagi apa yang diajarkan mereka benar atau tidak. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sudah terkecoh, sudah diracunin dari generasi ke generasi. Ya, sehingga untuk keluarkan sekarang mereka ini susah. Makanya saya sebisa-bisanya saya melalui YouTube. Ini melalui YouTube ini untuk keluargaku. Mungkin saya ada di mana-mana itu kan. Kalau mereka bisa nonton kan gitu kan. Mereka mencatat dan mereka ada lah yang mulai sadar satu. Ya. Ya. Tapi ingatlah ya, satu orang bertobat, surga bersorak-sorai, ya gitu kan. Loh, Tuhan tidak pernah menginginkan kematian manusia, ya loh. Dia sudah tahu bahwa dosa ini dosa turunan dari Adam dan Hawa. Itu yang kita pelajari, ya. Sampaikan aja. Mereka mau terima tidak terima, sampaikan aja, kan gitu kan. Ini diulang lagi di situ namanya Yeskiel 3 ayat 11-nya. Mari pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Yahweh, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Coba kan, mau dengar tidak sampaikan lagi. Dan memang terbukti loh saudara ya, ini kan sudah disampaikan dari generasi ke generasi, tetap saja mereka akan lakukan kejahatan. Kita lihat di situ kejahatan yang luar biasa. Kalau kita baca namanya Yeskiel 5 ayat 6-8 di situ, ya. Coba Yeskiel 5 ayatnya 6-8. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, lihat aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Coba aku akan jatuhkan hukuman kepada bangsa-bangsa. Hukuman apa? Masa mengatakan ini baru mereka pulang tahun 48. Tapi mereka pulang juga pun sampai saat ini mereka juga belum sadar, saudara. Ya? Belum sadar juga. Mereka lebih suka namanya perintah manusia daripada perintahku. Ya? Sekarang namanya agama Yahudi yang punya Talmud itu perintah Tuhan atau perintah manusia? Perintah manusia. Sampai saat ini mereka masih pegang namanya Talmud. Mereka bikin agama namanya agama Yahudi, punya namanya Talmud, tapi mereka tidak sadar juga. Coba kan,
Selama perang dunia pertama dan kedua mereka tidak sadar juga sampai sekarang. Sekarang berapa orang yang mati baru-barusan 7 Oktober itu? Ya, berapa orang yang mati, anak-anak kecil dibunuh, ya. Coba kan, dulu namanya Yom Kippur, berapa ribu orang mati, ya. Sampai sekarang ini mereka tidak aman. Terus diganggu peperangan demi peperangan. Sekarang ada perang besar loh saudara sekarang ini. Coba kan, makanya ingat baik-baik, sekalipun mereka ini mengalami, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka masih ada janji. Tadi kan kita juga baca Yeremia. Yeremia ini sudah deh pokoknya dimarahin dan lain sebagainya, dihajar dan lagi, tapi mereka ada janji. Janjinya mereka baca Yeremia 30, Yeremia 31, Yeremia 32, 33, supaya engkau tidak gagal paham. Mereka ini masih loh saudara. Suatu saat begitu juga Yehezkiel ini, ya, dimarahi, ya, dihukum, tapi ada janji kepada mereka. Yehezkiel pasal 30a 6 saudara, ya. Makanya kalau kebaca Yehezkiel dari pasal 36 itu sampai ke 48, supaya engkau tahu betul-betul bahwa bangsa ini tidak pernah akan dilenyapkan di kolong langit. Sekalipun mereka sudah bersalah kepada Tuhannya, tapi Tuhan mereka masih ingat perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Ya. Makanya kita lihat lagi pada waktu dia jadi manusia. Pada waktu dia jadi manusia ini mereka juga tidak kenal saudara. Ya. Coba kita baca namanya Yohanan pasal pertama ayatnya 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang ke pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapa yang menjadikan dunia ini? Siapa yang menciptakan dunia ini? Yahweh. Dia adalah ya. Yahweh. Berarti yang datang di bumi itu siapa namanya? Yahweh Su. Amin. Ya. Dia bilang tadi, ulang lagi satu kali lagi, namanya tadi pasal pertama tadi, Yohanan pasal pertama ayatnya berapa? 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi mereka tidak kenal lagi. Dia datang di dunia, padahal pernah dia datang di dunia. Pernah datang di dunia, ketemu siapa? Hah? Ketemu namanya Abraham ini saudara. Makanya tadi kalau kita baca lagi tadi kembali kepada namanya 1 Tawarik 16 tadi ayat 26 mengatakan apa? Coba kita lihat di situ. 1 Tawarik 16 ayat 26-nya. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi yang menjadikan alam semesta ini, bumi ini adalah namanya Yahweh. Amin. Itu yang dimaksud. Makanya yang jadi manusia itu, yang turun di bumi ini, yang menjadi manusia itu adalah Yahweh itu sendiri. Supaya engkau benar-benar tahu itu bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, bacalah namanya kitab para nabi. Bacalah kitabnya Mose, bacalah kitabnya Yesaya sana. Kalau kau tahu betul-betul siapa yang jadi manusia ini, bacalah Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 40, 41, 42, 43, 44, 45 sampai 48. Kalau engkau sudah baca itu, baru engkau tahu yang jadi manusia itu adalah Yahweh itu sendiri. Tapi orang Israel tidak mengenalnya. Amin. Ya. Padahal pernah datang di bumi, ketemu namanya Abraham, bicara langsung ke Abraham. Ya. Makanya diperintahkan ke Abraham itu, ya, supaya keturunannya nanti tetap namanya piara namanya hukum Taurat. Amin. Ya. Baca namanya kejadian 18 ayat 19-nya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Yahweh memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Coba kan, itu tadi dia sudah datang di bumi, tapi si anaknya ini tidak mengenal dia. Makanya saya mengatakan dia datang di bumi, pesankan kepada Abraham supaya nanti keturunannya tetap namanya piara hukum
Taurat. Amin. Itu yang dimaksud. Makanya kalau kita baca namanya 1 Korintus 2 ayat 8 sana, ya. Kalau mereka mengenal dulu bahwa dia adalah Yahweh, tidak mungkin mereka salibkan dia. Coba baca. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Coba kalau mereka mengenal dulu bahwa dia adalah Yahweh, kira-kira mereka menyalibkan enggak? Mereka tidak menyalibkan. Ternyata mereka tidak mengenal Tuhan lagi. Juga namanya Taurat, tidak ada yang melakukan Taurat lagi. Kalau kita baca namanya Yohanes 7 ayatnya 19 sebagai terakhir, ya. Jadi pada waktu dia turun di bumi menjadi anak manusia, mereka tidak mengenalnya, ya. Padahal di depan mereka dia perlihatkan luar biasa, orang mati bisa bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, banyak sekali yang diperlihatkan kepada mereka, tapi mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya kepada dia? Karena dia hanya anak tukang kayu, saudara. Ya, jadi yang mereka lihat sekarang tidak lihat lagi apa yang dilakukan, tapi mereka lihat titelnya sampai sekarang ini. Ya, coba kalau yang bicara seperti ini, ada titel profesor, doktor, sudah banyak, itu mungkin udah ribuan orang, ya, gitu kan? Makanya mereka bertanya-tanya awal-awalnya, ini siapa? Saya ini manusia, orang Indonesia, ya. Kalau lu mau tanya pendidikan kami, ini pendidikan lebih dari cukup, ya? Kan gitu kan? Lebih dari cukup, kan begitu. Ya? Makanya sampai sekarang mereka tidak tanya-tanya lagi lah. Kan? Jadi itulah fakta, itu kan? Kalau mereka tahu itu bahwa dia adalah Yahweh, tidak mungkin mereka salib, saudara. Kan gitu. Marilah engkau pelajari kitab suci dengan baik, dengan benar, sehingga engkau tidak ikut-ikut arus. Tuhan memberkati.